Halo semua sobat pecinta horor dan khususnya sobat pasar horor PHC. Kiriman dari Bu Kanti, 41 tahun, dari Solo, Jawa Tengah. Aku pelaku usaha batik tulis, mengembangkan sayap ke kota Malang, sementara yang di Solo aku handle via online. Sebagai pengusaha handmade, aku dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif dalam mendesain batik modern untuk melayani pasar luar negeri. Di Malang, aku mengontrak tanah dengan ukuran yang cukup luas. Tempatnya enak, udaranya dingin, dan nyaman untuk tempat tinggal maupun untuk berkarya. Aku memiliki karyawan sebanyak 95 orang yang terbagi di dalam beberapa divisi, termasuk bagian security dan bagian perawatan kebun. Di area untuk tempat tinggalku, sengaja aku pisahkan dengan tempat untuk usaha. Jadi total ada 7 bangunan yang terpisah di dalam satu area tanah yang aku sewa tersebut. Semua karyawanku betah jika bekerja, karena jika ada jam lembur, pasti tunjangannya cukup menarik. Di samping itu, setiap hari Minggu pagi selalu aku adakan acara arisan, makan-makan, dan ngobrol santai. Alhasil seperti tadi yang kukatakan, yakni semua karyawanku penuh semangat, selalu ceria dan nyaman dalam bekerja. Namun hal yang kontras terjadi jika jam 5 ke atas. Semua jadi sunyi senyap. Semua jadi tanpa ada kehidupan kecuali di bangunan tepat di pintu masuk, selalu ramai oleh security. Minimal ada 8 orang security. Malam ini seperti biasa, antara 2-4 security selalu berkeliling dengan motor, termasuk berpatroli di area tempat tinggalku. Tapi yang tidak biasa adalah mereka mengetuk rumahku dan mau melapor satu kejadian. "Ada apa, Mas?" tanyaku. "Siap, Bu, mau lapor. Tadi jam 4-an sore ada satu karyawan bagian gudang kesurupan," katanya. "Tapi sudah langsung ditangani kan, Mas?" tanyaku. "Sudah, Bu. Kami segera hubungi rumah sakit terdekat dan langsung ditangani," jawabnya. "Oke, cari tahu ya penyebabnya kenapa," tukasku menutup pembicaraan. Sekitar beberapa menit aku telepon suamiku untuk berdiskusi atas kejadian tadi. Setelah kami berunding, kesimpulannya aku segera cari seseorang yang tahu betul seluk-beluk tentang dunia makhluk astral untuk mengecek seluruh bangunan dan kebun. Pagi ini, aku rencana ke bank, lalu ke supplier bahan untuk membatik, yang biasa disebut malam atau lilin. Di saat aku hendak masuk mobilku, nampak ada 2 orang security mendatangi aku. Begitu sampai, mereka melaporkan bahwa karyawan yang kemarin kesurupan itu sudah masuk kerja dan karyawan tersebut bercerita kalau sempat melihat sosok yang bentuknya manusia, namun kakinya panjang sekitar 2 meteran, begitu kata seorang security. "Oh iya, sekalian kamu ke kantor, bilang kalau Mbak Fitri untuk bersiap," kataku pada security tersebut. "Siap, Bu," katanya, dan mereka pun pergi. Aku terdiam sejenak di dalam mobil. Ada apa ya, kok sampai ada sosok yang seperti itu? Gumamku sambil sedikit berdiri bulu kuduku. Akhirnya aku pergi dengan Fitri, salah satu stafku menuju bank. Di perjalanan aku bilang pada Fitri, "Fit, kamu nanti hubungi Ilham Security, kamu suruh dia menemui seorang kiai panggilannya Abah Sam, di kampung yang letaknya di belakang area kita." "Iya, Bu, nanti saya akan sampaikan," jawab Fitri. Siang sekitar jam 2, aku sudah di rumah, dan langsung telepon ke sambungan bangunan security. "Panggilkan Ilham ya, Mas," kataku. Begitu Ilham sudah memegang gagang telepon, aku langsung tanyakan, apa sudah menemui Pak Kiai. "Kalau sudah, kamu dan Fitri segera menjemput beliau," kataku pada Ilham. Sekitar jam 2:30 lebih, terdengar suara mobil kantor mendekat ke rumahku. Tidak lama pun, Fitri sudah dengan Pak Kiai berjalan ke arah pintuku. "Assalamualaikum Pak Kiai," sapaku. "Waalaikumsalam." Dan akhirnya aku pun terlibat ngobrol panjang tentang kesurupan dan sekalian mengecek semua area di sini. Pak Kiai langsung memulai mengecek di rumah ini. "Bu,
Kalau sudah mengecek semuanya, saya akan kembali ke sini, kata Pak Kiai pamit pergi dengan Fitri. 2 jam kemudian, security memboncengkan Pak Kiai berhenti di depan rumahku. Setelah Pak Kiai duduk di ruang tamu, beliau pun menceritakan semuanya. Pada dasarnya, di area sini bersih dari hal gaib. Namun, aku disuruh sabar menunggu karena beliau harus puasa 40 hari dulu untuk bisa mengetahui dengan akurat dari mana makhluk-makhluk itu berasal. Setelah kami selesai berbincang, beliau pun pulang diantar mobil kantor. Beberapa hari kemudian, ada laporan masuk yang mengatakan bahwa ada 2 karyawan bagian pengepakan kesurupan. 2 karyawan tersebut berteriak, "Jangan di sini, jangan di sini." Aku pun bilang pada security agar segera mendatangkan Pak Kiai. Dan sekitar 1 jam kemudian, semua sudah terselesaikan dengan baik. Malam ini, bagian produksi mau lembur. Masuk dari jam 7 malam sampai jam 1 malam. Sebentar lagi aku akan ke sana, gumamku. Kira-kira jam 9 malam, aku jalan kaki menuju ke gedung produksi sambil kubawakan makanan untuk mereka. Tidak lama, aku berpapasan dengan 2 security yang lagi naik motor untuk patroli. "Selamat malam, Ibu," sapa mereka. "Malam juga, Mas. Monggo kalau mau berkeliling," jawabku, sambil aku meneruskan berjalan kaki. Tapi tiba-tiba aku merasa ada yang mengawasiku. Rasanya seperti diawasi dari antara bangunan gudang dan bangunan pengeringan. Aku coba untuk berhenti berjalan sambil kutenangkan batinku. Kemudian aku mulai melangkahkan kaki lagi. Mataku rasanya seperti ditarik ke satu titik dan melihatnya. Dan astagfirullah, aku melihat sosok perempuan dengan kaki yang panjang banget. Aku coba untuk berhenti berjalan dan terus melihatnya. Sosok itu seperti gelisah, mondar-mandir terus. Aku tetap pandangi dia. Aku merasa tidak takut karena secara fisik sama dengan perempuan pada umumnya, hanya saja kakinya panjang banget. Dari paha ke bawah panjangnya 2 meter lebih. Tak lama terdengar suara mesin motor. Itu pasti security berkeliling. Saat aku toleh, iya benar. Dari kejauhan terlihat mereka sedang berkeliling. Aku kembali melihat sosok itu, namun ternyata sudah tidak ada, entah kemana. Ya sudah, aku berjalan lagi menuju bangunan produksi. Sekitar 1 menit kemudian, aku sudah sampai. Disambut hangat oleh semua karyawan, termasuk kepala ruangan, Mbak Yuni. Kerja sambil mengobrol memang mengasihkan. Hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Kuajak mereka makan bersama dulu. Sementara mereka mulai makan, aku pamit untuk pulang. Kulangkahkan kakiku dengan santai sambil menikmati udara malam yang sejuk. Tak lama terdengar kembali motor security yang selalu berkeliling setiap 10 menit. Dan ketika aku melewati tempat tadi, yang ada sosok perempuan berkaki panjang, sekarang justru terlihat sosok kuntilanak. Aku bergidik, bulu kuduku langsung berdiri. Aku percepat langkahku sambil sebentar-sebentar menengok kuntilanak tersebut. Beberapa saat kemudian aku belok ke arah rumahku. Begitu sampai, aku langsung masuk dan aku kunci pintunya. Paginya, aku mengadakan rapat mendadak di bangunan kantor depan dengan semua kepala divisi. Rapat ini membahas tentang munculnya sosok-sosok makhluk gaib akhir-akhir ini, serta bagaimana menyikapinya. Setelah rampung, aku dan Fitri pergi ke bank. Sekitar jam 1 siang, saat aku perjalanan pulang, HP-ku berdering. Setelah kulihat, ternyata dari bagian security melaporkan ada yang kesurupan lagi. Jumlahnya 5 orang dan sedang ditangani. "Iya, tolong lakukan yang terbaik dalam menangani karyawan yang kesurupan itu," kataku kepada security. Seminggu kemudian, walau keadaan usahaku masih relatif stabil, tapi yang kesurupan makin sering. Aku berencana mulai nanti malam akan datangi satu persatu bangunan yang ada, termasuk seputaran kebun. Tepat jam 9 malam, aku berangkat dengan berjalan kaki ke kawasan yang terdekat dahulu, yaitu kebun. Aku mulai susuri kebun ini, aku melangkah perlahan. Terus terang, seumur hidupku belum pernah mengalami hal-hal yang bersinggungan dengan makhluk halus. Dan kali ini justru mencari keberadaan hantu itu berada. Setelah memutari kebun,
Aku tidak mendapatkan apa-apa, justru bertemu dengan 2 security yang berkeliling. Sekarang aku berjalan mendekati bangunan untuk pengeringan. Aku buka perlahan pintu besar ini, lalu aku kuakkan hingga buka lebar. Aku coba tidak usah menyalakan lampu. Di sakuku ada lampu senter kok jika diperlukan, gumamku. Aku makin berjalan ke dalam keadaan remang-remang. Ketika aku sudah mau keluar, aku dikejutkan bunyi seperti pipa besi yang dipukulkan ke lantai. Aku mulai merinding lagi. Rasa takutku kembali menguat. Aku coba keluarkan lampu senter dari saku belakang celana jeansku, dan apa yang aku lihat tidak ada apa-apa. Ya udah, akhirnya aku keluar dari bangunan itu. Setelah beberapa menitku berjalan, aku membuka pintu bangunan bagian gudang. Aku ragu-ragu. Ngapain aku masuk? Kan sudah terbukti di sini ada hantunya. Aku masih berdiri di pintu masuk. Akhirnya aku putuskan mending ke bangunan bagian produksi. Kulangkahkan kaki lagi sambil melihat jam di tangan kiriku. Masih jam 10 kurang, pikirku. Aku pun nyampe depan pintu bangunan tersebut. Seperti biasa, papasan dengan security yang selalu berkeliling setiap 10 menit. Setelah kembali hening, aku buka pintunya perlahan. Aku pun langsung mengitari di dalam bangunan ini. Aman, pikirku. Aku kembali berjalan menuju bangunan bagian pengepakan batik yang siap diekspor. Namun aku tunda dulu. Sebaiknya besok saja aku lanjutin, pikirku sambil melirik jam tangan. Sekarang jam 10 lebih 15 menit. Dan aku berjalan menuju rumah. Sesampainya di rumah, aku rebahan sambil mencatat bahwa yang berhantu adalah bagian pengeringan, bagian gudang, dan bagian pengepakan dan di antara bangunan untuk gudang dan pengeringan. Setelah itu aku memejamkan mata untuk tidur. Besoknya tidak ada kejadian yang tidak diharapkan. Tapi nanti malam aku tetap akan melanjutkan menyusuri bagian pengepakan. Singkat kata, sekitar jam 8 malam, aku mulai berjalan perlahan ke arah bangunan yang digunakan khusus untuk pengepakan yang serba otomatis karena dijalankan dengan mesin. Hampir 4 menit diperlukan untuk nyampai di pintu masuknya. Aku buka perlahan pintu itu. Kali ini perasaanku benar-benar tidak enak. Ini firasat atau karena rasa takutku yang berlebihan ya, pikirku. Mendingan aku langsung nyalakan lampu senter yang kubawa. Sambil aku melangkah, lampu aku sorotkan ke berbagai sudut ruang. Hanya deretan mesin-mesin besar berderet, dan tiba-tiba aku melihat sesuatu yang melesat dari atas mesin satu ke atas mesin lainnya. Aku langsung arahkan lampuku ke objek yang bergerak itu. Akhirnya aku bisa melihat dengan jelas bahwa itu satu sosok kuntilanak. Dadaku berdetak kencang. Terlebih lagi saat kulihat tembok yang di dekat mesin itu, ada kuntilanak lain yang merayap dengan punggung yang menempel pada tembok. Aku seolah tidak kuat lagi jika lebih lama dihadapkan dengan kejadian seperti ini. Keringat dingin sudah mulai membasahi bajuku. Di saat aku akan segera meninggalkan bangunan ini, di tembok dekat pintu masuk juga ada satu lagi sosok kuntilanak sambil menatapku. Di detik itu aku langsung melonjak keluar gedung sambil kubanting pintu dengan keras. Lalu aku berlari menjauh sambil menenteng sandalku. Tak lama security mulai nampak. Aku sedikit lega sambil mengurangi laju lariku. "Selamat malam, Ibu. Ada apa, Bu?" tanya salah satu security itu. "Tidak ada apa-apa, Mas," jawabku sambil menengok jam tanganku. Sekarang masih jam 9 kurang. "Ibu pasti melihat makhluk halus ya? Kami berdua temani Ibu sekarang." Dengan nafas yang masih tersengal, aku minta diambilkan air mineral. Seorang security bergegas dengan motornya langsung ke arah depan. 3 menit kemudian sudah balik. Langsung saja aku minum sampai habis. Lalu aku mengatakan pada mereka untuk mengantar ke bagian penyucian bahan. "Siap, Bu. Silahkan jalan duluan." Sesampainya di depan pintu masuk, aku menyuruh mereka tunggu di luar. Kemudian aku mulai masuk bangunan itu. Langkah demi langkah, aku mulai menyusuri setiap bagian sudut bangunan itu. Mendadak aku dikejutkan oleh suara perempuan menangis. Ku coba mencari asal suara itu.
Dan aku sungguh kaget sekali karena tepat di pojok bangunan dekat sumur itu, kulihat ada perempuan berkebaya sedang menangis sambil berjongkok membelakangiku. Aku spontan berkata, "Kenapa Bu, kok menangis di sini?" Perempuan beruban itu menoleh ke arahku sambil menangis, mukanya pucat sekali. Aku sadar bahwa ini bukan manusia. Perlahan aku jalan mundur menuju arah pintu. Begitu sudah mulai dekat pintu, aku langsung memutar badanku dan segera lari. Namun aku langsung berteriak sekeras-kerasnya ketika di depanku ada sosok pocong berdiri sekitar 1 meter dariku. 2 detik kemudian pintu terbuka dan dengan tergopoh-gopoh 4 security menerjang masuk sambil menyalakan lampu gedung. Aku tidak dapat menghentikan tangisku. Aku sempat melihat kembali sekeliling bangunan, namun tidak ada perempuan dan pocong itu lagi. Salah satu security memberiku air mineral dingin. "Izin Bu, sebaiknya Ibu pulang saja sekarang dan di depan rumah Ibu akan kami jaga sampai pagi." Aku hanya bisa mengangguk pelan, lalu kulangkahkan kakiku menuju arah rumah sambil ditemani 2 security. Aku tidak sanggup jika kejadian tadi terulang lagi. Pagi ini aku bangun dengan tubuh yang terasa sakit semua. "Tolong Ilham suruh kesini Mas," kataku. Akhirnya mereka berdua menuju ke gedung security untuk memanggil kepala security. Aku langsung mandi dan keramas. Setelah selesai berdandan, aku menuju teras rumah dan benar, sudah ada Ilham duduk di situ. Aku panggil asisten rumah tangga untuk mengambilkan snack dan teh hangat untuk sarapan. "Ham, sudah lama nunggu di sini?" tanyaku. Ilham menjawab, "Baru saja, Bu." "Diminum dan dimakan loh, Ham," tambahku. "Siap, Bu," jawab Ilham sambil memegang secangkir teh hangat kental manis. Sambil makan, aku utarakan kepada Ilham tentang 2 malam yang aku alami. Itu sampaikan pada Pak Kiai dan kalau perlu tenaga paranormalnya bisa ditambah jumlahnya. Kepala security itu mengatakan, "Saya juga berpikir demikian, Bu. Dan saya juga sudah memiliki gambaran 2 paranormal baru tanpa bermaksud meremehkan Pak Kiai." "Ya sudah, jika sepakat dengan pendapat saya tadi. Kapan kamu mau menemui mereka?" kataku. "Hari ini juga, Bu," jawab tegas Ilham. Sore sebelum jam pulangnya karyawan, salah satu asisten rumah tangga bilang, "Bu Kanti, tadi saya waktu Ibu istirahat, ada Pak Ilham kemari. Katanya penting." "Ya sudah, makasih ya," jawabku. Aku langsung telepon gedung security. "Halo, saya mau bicara dengan Pak Ilham," kataku. Tak lama di ujung sana menjawab, "Selamat sore Bu, saya segera ke rumah." Begitu sampai di teras rumah, dia langsung bilang kalau Pak Kiai, Pak Romo, dan Pak Mayit sudah terkoordinasi dan besok jam 6:30 malam sudah siap di sini. "Baik Ham, tolong atur sebaik mungkin ya. Dan mengenai hal keuangan, langsung hubungi Mas Mario dan Mbak Fitri ya," kataku. Dan benar, malam ini jam 7 sudah banyak orang di teras rumah. Aku keluar dari dalam rumah, lalu mempersilahkan semuanya untuk masuk ke ruang tamu. Ada Ilham beserta 3 anggota security yang lain. Ada Mbak Fitri, ada Pak Kiai, ada Pak Romo, dan Pak Mayit. Aku langsung mengatakan kepada beliau bertiga agar menyelesaikan masalah ini dengan baik. Pak Romo mewakili Pak Mayit dan Pak Kiai mengatakan bahwa ini semua penyebabnya adalah faktor ketidaktahuan saja, dan itu biasa terjadi. Pak Romo mengatakan, di salah satu bangunan yang ada sumurnya itu penyebabnya, namun tidak ada yang dipersalahkan, karena kebetulan sumur yang dibuat itu terhubung di dalamnya adalah sumur tua. Semakin cepat semakin baik untuk segera menutup sumur tersebut dan membuat sumur baru yang berjarak minimal 10 meter dari sumur yang sekarang. Dan terakhir Bu, tepat jam 8 malam, kami bertiga akan mengadakan prosesi pemulangan dalam tanda kutip bagi semua makhluk astral yang ada di kawasan usaha Ibu Kanti, kata Pak Romo. Baik Pak, saya beserta semua staf dan karyawan perusahaan mempercayakan kepada Anda bertiga dalam urusan ini, kataku.
Jam 8 kurang 15 menit, kami semua menuju ke bangunan pencucian. Aku dan rekan karyawanku berdiri sekitar 12 meter dari sumur, sedangkan beliau bertiga berdiri sekitar 1 meter dari bibir sumur tersebut. "Jangan ada yang takut ya," kata Pak Mayit. Dan itu benar adanya. Tepat jam 8, puluhan makhluk dengan berbagai wujud secara teratur masuk ke dalam sumur itu. Diawali dengan 10 sosok perempuan berkaki panjang masuk sumur satu persatu. Lalu sosok kuntilanak berjumlah 8, disusul sosok pocong berjumlah 14. Kemudian sosok sundel bolong dan beberapa jenis wujud lain. Aku sangat takut namun sekaligus geli melihat sosok-sosok itu dengan tertib masuk sumur satu persatu. Dan yang membuat makin lega, ternyata Fitri sudah menyiapkan tukang beserta bahannya untuk menutup sumur tersebut. Dan aku menutup acara malam ini dengan berucap, "Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda bertiga, Pak Kiai, Pak Romo, serta Pak Mayit. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bekerja di perusahaan ini. Kalian semua sudah menjadi satu keluarga yang besar yang tidak hanya terbatas dengan urusan pekerjaan." Kisah ini dimulai 7 tahun yang lalu saat aku masih berusia 16 tahun. Aku orangnya suka banget yang namanya bercanda. Sampai-sampai di setiap aku kumpul dengan teman-temanku, mereka nampak jadi ikut senang dan gembira. Beberapa dari mereka memberi label kalau aku adalah orang yang humoris. Bisa jadi benar, walau aku sendiri tidak menyadari akan hal itu. Pagi itu aku mengobrol dengan Mina dan Vero di kantin sekolah. "Dah, anak kelas 3 kemarin ada yang berantem dengan anak dari SMA lain. Untung tidak terjadi tawuran, hanya satu orang yang berantem," cerita Mina dengan menggebu-gebu. "Aku malah tidak tahu tuh," bantah Vero. "Terus taumu apa, Ver?" kataku. Akhirnya kami bertiga pada ketawa. "Oh iya, besok jadi nggak olahraganya koprol?" tanyaku kepada mereka berdua. "Kayaknya sih besok membahas praktek softball," saut Mina. "Emangnya kenapa ndah?" "Sebenarnya kalau lagi pelajaran senam materi koprol, itu yang ku benci. Tahu nggak, kalau habis koprol, kepalaku jadi sakit banget. Dan seringnya kalau malam jadi nggak enak semua seisi kepalaku." "Kalau gitu izin aja ndah," jawab Vero. "Iya, aku akan pikirkan dulu, Ver." Kami akhirnya balik ke kelas ketika bel pelajaran dimulai lagi. Hari ini tidak ada hal yang mengkhawatirkan bagiku. Semua pelajaran aku lewati dengan baik, hingga sampai malam pun aku bisa tidur dengan nyenyak. Besok paginya, jam pertama hingga jam ketiga adalah jam olahraga, dan bodohnya, aku lupa minta surat izin tidak mengikuti olahraga. Hal ini membuat aku menjadi cemas. Keringat dingin mulai timbul di keningku. "Ayo anak-anak, baris yang rapi." Saya panggil satu persatu berdasarkan nomor absen untuk pemanasan lari keliling lapangan 2 kali. Wah, kalau ngelihat gelagatnya sih, ini bakal olahraganya akrobatik. Bismillah, semoga aku baik-baik saja, kataku dalam hati. Oke, sekarang mulai dari Alia melakukan koprol, disusul Andi dan seterusnya berdasar absen. Koprol 8 kali, lalu disambung squat jam ya, begitu kata guruku. Nah, benar kan? Aku coba minta izin sekarang deh, pikirku. "Pak, maaf, saya izin tidak ikut olahraga cabang ini, Pak," kataku dengan cemas. "Baik, mana surat izinnya?" kata Pak Danang, guru olahraga senam. "Tadi lupa minta orang tua, Pak," ucapku. "Kalau gitu tidak bisa. Sudah, kamu balik ke tempat urutan ya." Akhirnya dengan dada yang tersengal, aku menunggu giliran maju. 2 menit kemudian, giliranku. Baru sekali putaran koprol, aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Aku merasa bisa melihat tubuhku dikerumuni teman sekelas, lalu diangkat oleh Pak Danang dan beberapa temanku. Ternyata, aku ditidurkan di tempat tidur UKS. Sesekali Pak Danang memeriksa nadiku, dia nampak tegang. Aku merasa melayang ketika melihat Pak Danang berjalan ke ruang guru, lalu buru-buru telepon. "Selamat pagi,
Tolong segera datangkan ambulans dan tenaga medis ke alamat ini. Ada yang perlu ditangani darurat. Lalu kulihat Pak Kepala Sekolah dan beberapa guru bergegas ke ruangan di mana aku ditidurkan di situ. Bapak Kepala Sekolah memeriksa nadiku, lalu kemudian berkata, semoga anak ini bisa tertolong. Lalu bergegas kembali ke kantornya. Aku bingung kenapa para guru sepanik itu. Dari kejauhan juga kulihat siswa-siswa sudah pada ribut sendiri. Tidak lama, kulihat dua orang berpakaian putih-putih mendekatiku, lalu tubuhku diangkat dan diletakkan pada berangkar. Kemudian mereka setengah berlari membawaku ke mobil ambulans. Wah, aku dibawa ke rumah sakit kayaknya. Setelah mobil ambulans berjalan, aku diberi masker oksigen. Aku mendengar seseorang yang berpakaian putih itu bilang bahwa nyawanya tidak tertolong. Aku makin bingung dengan maksud orang-orang itu. Suara sirine ambulans meraung-raung membuka padatnya lalu lintas di pagi ini. Tidak lama, ambulans ini berhenti di depan IGD, lalu berangkar atau tandu dorong dibawa masuk ke sebuah ruangan. Sebentar kemudian, aku diperiksa oleh seorang dokter dan dia mengatakan bahwa anak itu sudah meninggal. Aku bingung campur kaget, apa yang dimaksud itu aku? Mungkin 20 menit kemudian, beberapa guru mendekatiku. Semua wajahnya tampak murung. Pak Danang lalu diberitahu oleh perawat bahwa murid Bapak sudah meninggal dunia saat di perjalanan tadi. Sekali lagi aku terkejut dan panik, apa-apaan ini? Hanya berselang beberapa menit kemudian, dengan tergopoh-gopoh, ayah ibuku dan adikku menghampiriku. Mereka langsung menangis sejadi-jadinya. Aku coba memanggil ibuku dan aku katakan kalau aku baik-baik saja. Tapi ibuku seperti tidak mendengarkan aku. Aku jadi makin bingung. Kejadiannya bagaimana Pak tadi di sekolah? Tanya ibuku pada Pak Danang. Tidak tahu Bu, tiba-tiba Ananda Endah pingsan, kata Pak Danang. Oh tidak, dia tidak menceritakan dari awal bahwa aku sebenarnya sudah izin. Kok gitu sih Pak Danang itu? Belum lagi tenang, beberapa teman sekelas masuk ke IGD lalu pada menangis. Ih, malu-maluin, ada apa sih ini semua? Mereka menggoyang-goyangkan tubuhku sambil menangis, terutama Mina, Vero, Disa, dan Fani pada menangis histeris. Hei, sahabat baikku, sudah jangan menangis. Ini aku tidak sedikit pun berkurang. Hello. Aku berusaha bicara pada mereka, tapi mereka tetap menangis dan tanpa menggubrisku sedikit pun. Apa benar ini aku sudah mati? Jadi, mati itu seperti ini rasanya, aneh banget. Sejam kemudian, mereka semua pada keluar IGD kecuali ayah ibu dan adikku. Sebentar kemudian, aku kembali ditidurkan di brankar, lalu dimasukkan ke ambulans lagi, sementara ayah ibu dan adikku mengikuti di sampingku. Nampak mereka bertiga menangis sejadi-jadinya sambil memegang tangan dan pipiku. Sudah ya, sudah Bu, sudah Dek, diem ah, ini aku gak apa-apa, aku baik-baik saja kok. Kulihat di jendela ambulans, ternyata menuju ke rumahku. Waduh, gimana tas dan HP-ku ya? Kan masih di dalam kelas. Sesampai di rumah, aku dibawa ke dalam rumah, lalu direbahkan di lantai yang beralaskan karpet. Para tetanggaku pada menemui ayah ibuku, yang muda-muda pada menata kursi lipat di seputar halaman rumah sampai ke pinggir jalan. Pokoknya semua orang kayak sibuk dan bersedih. Sementara adikku, Pandu, duduk di sebelahku sambil bengong. Hei anak nakal, ngelamun apa hayo? Pasti lagi bayangin cewek kan? Kataku sambil berbisik. Namun untuk kesekian kalinya, adikku tetap saja bengong. Tiba-tiba aku dengar suara bapak kepala sekolah mengatakan, atas nama guru-guru dan siswa semua menghaturkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya anak kami, kakak kami, adik kami yang bernama Endah usia 16 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tempat di sisinya. Amin ya robbal alamin. Disusul ayahku juga siap-siap mau mengatakan hal yang sama sepertinya. Tiba-tiba aku merasa ada tangan yang sangat kuat menarik leherku dari belakang, lalu terasa gelap semua.
Aku sudah tidak dapat melihat siapa-siapa di rumahku. Waduh, kepalaku sakit lagi nih. Dan sedetik kemudian, aku rasanya terbanting dari atas ke lantai rumahku. Aku kembali bisa melihat wajah adikku, dan tumben dia tidak cuek lagi ke aku. Namun ternyata bukan hanya Pandu, semua orang matanya sudah tertuju padaku. Orang pertama yang lari mendekatiku adalah ibuku, disusul ayah, lalu teman-temanku. Ruang tamu rumahku jadi gaduh. Ya Allah, Alhamdulillah, dan lain-lain terucap dari mereka. Aku duduk sambil memeluk ibuku. Makasih Bu, sudah gak cuekin aku lagi, kataku. Mendengar ucapanku, ibuku seperti kebingungan. Endah anakku, ibu sangat gembira sekali nak. Kamu itu sudah dinyatakan meninggal dunia semenjak di sekolahmu dah. Tanya sendiri pada guru dan temanmu tuh, kata ibuku yang masih mengeluarkan air mata walau bibirnya sudah tersenyum. Orang tuaku meminta agar istirahat di rumah dulu 1 minggu sampai aku dinyatakan dokter benar-benar sehat. Hei Mina, ke rumahku dong. Aku suntuk nih di rumah terus. Lalu aku kirim chatku itu pada Mina. Sebentar kemudian, Mina membalas. Ih, anak manja, dasar cumi. Sabar, nanti aku ke rumahmu kok. Dan benar juga, siang sekitar jam 2, rupanya mereka pada datang ke rumahku selepas sekolah. Permisi tante, mereka lalu masuk ke kamarku. Dah, cerita dong, gimana rasanya saat kamu di UKS? Kamu waktu itu masih sadar? Tanya Disa. Sejak di UKS sampai aku ditidurkan di ruang tamu tuh, aku tahu semua kok. Termasuk Pak Kepala Sekolah pakai pidato segala, itu aku juga tahu. Norak banget. Teman-temanku langsung tertawa lebar. Hah? Gitu ya? Aku baru tahu sekarang kalau orang meninggal masih bisa ngelihat sekelilingnya, tanya Vero. Kalau kamu gak percaya, buktikan sendiri sana, ucapku. Mereka pun kembali tertawa terbahak-bahak. Akhirnya sore jam 5 kurang, mereka pamit pulang. Singkat kata, sebulan sudah waktu berselang, aku tetap sehat walafiat. Pak Danang sekarang sudah tahu, walau tanpa membawa surat izin, setiap pelajaran senam akrobatik, aku disuruh tidak ikut serta, khususnya saat materi koprol, roll depan, dan roll belakang. Suatu sore, kebetulan hari Kamis, aku rebahan di kamarku. Kepalaku terasa berat banget, padahal tadi sewaktu di sekolah, aku baik-baik saja. Setengah jam kemudian, aku merasa hal yang pernah ku alami. Leherku bagian belakang seolah ditarik dari belakang, lalu terus ditarik ke angkasa sampai keadaan gelap gulita tanpa sedikit pun ada cahaya. Aku tidak tahu ini di mana. Tiba-tiba aku merasa seperti berputar cepat. Aku sungguh takut sekali. Ini ada apa lagi dengan diriku? Dan kemudian aku melihat ada setitik cahaya putih, makin lama makin membesar hingga sekelilingku menjadi terang. Aku terkejut ketika tanganku digandeng oleh 2 sosok tinggi besar berpakaian putih. Satu menggandeng tangan kananku, satu lagi menggandeng tangan kiriku. Aku makin cemas dan panik. Di manakah aku sekarang? Apakah 2 sosok ini sebenarnya adalah malaikat? Pertanyaan-pertanyaan itu sepertinya tidak ada yang bisa membantu memberi jawabannya. Hanya diriku sendiri yang dituntut untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Tidak begitu lama, kedua sosok di kanan kiriku tadi menghilang, lalu disusul dengan munculnya 3 titik cahaya di depan sana. Titik yang kecil sekali, tapi terangnya sanggup menusuk ke dalam sukma. Sama seperti tadi, perlahan-lahan 3 titik tersebut makin mendekat, sehingga makin jelas bahwa itu ternyata 3 sosok berjubah putih bersih. Dan ketika aku benar-benar tepat di depannya, satu sosok yang posisinya di tengah mengatakan, "Kembalilah kamu ke dunia, tugasmu belum selesai." Di detik setelah itu, aku kembali melayang dengan sangat cepat, meninggalkan 3 sosok tadi, hingga menjadi titik yang teramat terang nan jauh di sana. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku melayang, kemudian aku dihadapkan dengan satu jalan yang lurus, seolah aspal jalan itu mengeluarkan sinar keemasan. Namun saat kulihat kanan kiri jalan tersebut, nampak jurang yang dalam tanpa batasan.
Aku tidak melihat apa-apa, hanya suara jeritan kesakitan yang berkumandang mengerikan dan tangisan kesedihan yang teramat sakit. Aku terus melangkah di jalanan yang menurun itu hingga aku dihadapkan jalan yang terputus. Hanya kegelapan di mana-mana, gelap yang pekat, gelap yang sangat mencekam. Aku tidak bisa apa-apa lagi, hanya perasaan pasrah saja. Sedetik kemudian aku sangat terkejut, terdengar ada suara yang mirip dengan yang pernah aku dengar. Suara ribut dan gaduh, suara tangisan-tangisan meronta untuk ketidakterimaan dengan situasi yang nyata. Ku beranikan diri untuk membuka mata, dan benar, aku rupanya sudah meninggal lagi, dan sekarang aku kembali bertemu dengan mereka semua. Sama persis dengan kejadian tempo hari. Hanya satu hal yang membedakan, saat ini aku berpakaian seperti pocong. Ya, aku bisa mengerti sekarang. Ibu dan ayahku membuka tali pocong ini, lalu memapah aku masuk ke kamar tidur dan dibukanya kain kafan yang kukenakan. Ingin rasanya memotret kejadian ini. Alhamdulillah, anakku Endah, jangan pergi lagi ya nak. Aku tidak bisa berbuat lebih, kecuali hanya mengangguk dan berkata iya. Setelah semua pada pulang, tinggallah ayah, ibu, Pandu, dan 4 sahabatku itu yang akhirnya aku tahu bahwa mereka sungguh setia dan pantas untuk mendapat julukan sahabat sejati. Setelah kematianku yang kedua, aku menjadi merasa lebih tenang, lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak, dan lebih bijaksana dalam menghadapi persoalan apapun, baik masalah di sekolah maupun persoalan di rumah. Aku sungguh bersyukur diberi kesempatan hidup kembali. Sampai aku naik ke kelas 3, tidak ada kejadian yang menyeramkan lagi. Apalagi menjelang ujian akhirku, aku menjadi sanggup berkonsentrasi lebih baik lagi. Namun, apakah semua dugaanku benar? Ternyata jawabannya tidak. Sebulan sebelum ujian kelulusan, aku bermimpi, mimpi yang belum pernah aku alami. Aku tinggal sendirian pada suatu tempat di hutan. Aku menggigil kedinginan ketika hujan deras mengguyur sekitarku. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Hanya terlihat seekor kambing yang juga berteduh seperti aku, berteduh di bawah satu pohon yang teramat besar. Aku sungguh ketakutan ketika petir mulai menyambar ke sana kemari. Sungguh ngeri, pikirku. Tiba-tiba aku mendengar suara yang bilang, "Mbak Endah, aku berteduh dekat kamu ya." Aku coba melihat sekeliling, tapi aku tidak menemukan siapa yang mengatakan itu. Yang kulihat hanya seekor kambing jantan. Sekali lagi aku mendengar suara yang sama, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Sesaat kemudian, kambing di pohon itu berlari menuju ke pohon tempatku berteduh. Dan tak kuduga, kambing itu berkata padaku, "Kenapa kamu bingung? Kita kan satu ayah satu ibu." Bukan main terkejutnya aku, terlebih ketika kulihat tubuhku. Aku juga seekor kambing, tepatnya kambing betina. Sehari setelah aku bermimpi tentang kondisiku itu, sebelum aku berangkat ke sekolah, tiba-tiba aku merasa di mataku ada percikan api. Entah itu di bola matanya, atau bisa jadi itu di sistem syarafnya. Namun yang pasti, aku tiba-tiba terjatuh dari tempatku duduk, tapi aku tidak dapat melihat siapa yang sedang menolongku. Aku merasa melayang lagi, melayang di ruang kosong gelap gulita. Cukup lama aku melayang dengan cepat, seolah aku melesat ke suatu tempat yang tidak ada sedikit pun sinar atau cahaya. Sampailah aku di suatu dataran yang mengambang di ruang kosong. Di dataran itu ada bangunan mirip kerajaan, warna bangunannya serba putih. Tak lama kemudian, aku melihat 3 sosok lelaki berjubah putih bersih itu lagi. Jarak ketiga sosok itu berjauhan, tapi semuanya menghadap ke depan. Seperti yang lalu, kali ini juga yang posisi di tengah dengan matanya bersinar putih mengatakan, "Sekarang kamu kembali ke dunia. Kamu belum saatnya aku panggil." Sedetik kemudian, aku seperti tersedot dari belakang hingga menjauhi 3 sosok berjubah itu yang lama-kelamaan berubah menjadi cahaya. Sementara aku terus dibawa kembali ke ruang kosong yang gelap gulita, hingga akhirnya aku tersadar sudah di IGD rumah sakit. Tidak seperti yang sebelumnya banyak orang, kali ini di dekat tempat tidurku hanya ada ayah, ibu, Pandu, dokter, dan 1 perawat perempuan. "Syukurlah Pak,"
Ini satu mukjizat jika anak Anda bisa hidup kembali karena lebih dari 2 jam jantungnya berhenti total. Saya mewakili tim dokter di sini sudah mengecek secara keseluruhan, semuanya saya katakan normal. Akhirnya kami berempat pulang ke rumah dengan perasaan lega. Semoga Enda akan sehat terus dan panjang umur, kata ibuku yang diamini oleh ayah, adikku, dan aku sendiri. Saya punya pengalaman buruk yang tidak mungkin saya lupakan, dan itu terjadi pada 25 tahun silam. Begini ceritanya. Minggu depan, aku akan mengikuti diklat atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh salah satu perusahaan BUMN di negeri tercinta ini. Lokasi diklatnya di daerah Jawa Barat. Dari Jogja, terpilih 5 orang. Aku, Jalu, Wisnu, Basri, dan Gadut. Diklat itu dilaksanakan selama 2 minggu, terhitung mulai hari Rabu minggu depan. Tepat hari Senin sore ini, kami berlima pun berangkat dengan bis umum dengan tujuan kota tujuan kami. Singkat kata, Selasa pagi jam 10-an, kami pun sudah sampai di lokasi diklat. Satu bangunan besar yang dikelilingi kebun teh. Gedung ini berlantai 2, dengan halaman gedung yang luas. Kami berlima lalu diantar oleh penanggung jawab area itu untuk menuju asrama yang terletak di belakang gedung utama, namun agak jauh ke belakang. Semua area ini dikelilingi tembok tinggi, jadi mau kemanapun harus melewati pos penjaga di depan. Begitu terlihat asrama itu terdiri dari 4 bangunan. Sebut saja asrama A, B, C, dan D. Kami kebetulan diantar ke asrama D yang bangunannya terletak paling kanan terhadap gedung utama. Bagian kiri dan belakangnya ditumbuhi pohon yang lebat. Tiap bangunan asrama terdiri dari 10 kamar, di mana masing-masing kamarnya berukuran besar dengan 6 tempat tidur. Setelah Pak Yatna, nama pengurus area di sini, menunjukkan kamar tempat kami tinggal, yaitu di kamar nomor 10 asrama D, dia pun segera kembali ke gedung utama. Aku dan Wisnu bersepakat untuk lihat-lihat asrama ini. Kami pun melangkah keluar dari kamar, menuju ke arah kanan, di mana kamar nomor 9 berada. Pintu kamar itu tertutup, dan saat telinga Wisnu ditempelkan ke daun pintu, tidak terdengar apa-apa. Berarti, kamar ini masih belum datang yang akan menempatinya, Ji, bisiknya padaku. Aku sejujurnya merasa agak seram di asrama ini. Di samping bangunannya tergolong lama, namun juga rasanya hening banget. Kami berdua kemudian mulai berjalan ke arah kamar nomor 8. Ternyata sama aja, juga tanpa penghuni. Aku dengan Wisnu terus menelusuri lorong itu, melewati kamar satu persatu. Ternyata hanya rombongan kita yang duluan menempati asrama ini, Ji, kata Wisnu. Gimana kalau kita keluar gedung D ini untuk berkeliling? Tanyaku. Ayo, Ji, jawabnya pendek. Kami pun mulai mengitari gedung D ini. Terlihat di sebelah kiri gedung, pohonnya rimbun, menambah seramnya suasana di sini. Tiba-tiba Wisnu berhenti berjalan. Coba kamu perhatikan di pohon bambu itu. Ada bayangan hitam, Ji, kata Wisnu berbisik. Aku coba memperhatikan lebih seksama apa yang dimaksud Wisnu. Akhirnya, aku bisa melihatnya walau cuma sedikit. Aku langsung merinding. Aku tidak dapat melihat rupanya karena terhalang pohon-pohon bambu yang memang berjajar dan agak gelap. Aku takut, Ci, kata dia lirih.
Ternyata Wisnu juga takut, kataku dalam hati. Mending kita ke gedung sebelah, ajakku. Dan kami pun berjalan ke arah gedung C. Semoga sudah ada peserta lain yang sudah berdatangan. Sesampainya di depan gedung, aku melihat di balik jendela-jendela kaca gedung itu, namun tetap saja tidak ada seorang pun terlihat. Wisnu bilang kepadaku, "Coba kamu lihat di depan gedung A itu. Walau agak jauh, tapi kamu bisa lihat kan kalau ada beberapa orang di sana," kata Wisnu sambil mengajakku untuk lebih cepat ke sana. Setelah sampai di gedung A, memang ada sekitar 20-an peserta sudah datang. Kami berdua pun saling mengenalkan diri sambil mengobrol tentang suasana di area diklat ini. Sekitar 20 menit, aku dan Wisnu kembali ke gedung kami karena terlihat sudah ada beberapa penghuni baru yang memasuki gedung D. Namun gedung B dan gedung C terlihat masih kosong. Dan saat melewati gedung C, tidak sengaja aku melihat sekilas pocong berdiri di dalam gedung sambil melihat ke arah kami berdua, membuat dadaku terasa bergetar. Ternyata Wisnu juga melihatnya. Pocong itu bukan memakai kain kafan putih, namun memakai kain kafan hitam. Wisnu bergidik dan menarik lenganku untuk segera lari menuju ke gedung kami. Nafas kami tersengal-sengal ketika aku dan Wisnu sudah di depan kamar kami. Kulihat jam di HP-ku, tertulis jam 10:30 lebih. "Ji, tapi di gedung ini kok masih sepi ya?" tanya Wisnu. Setelah aku dengarkan lebih fokus, ternyata benar juga. Sunyi, senyap. Hanya di kamarku yang terdengar suara Basri bercakap-cakap dengan Jalu. "Lalu yang tadi masuk ke gedung ini siapa?" kata Wisnu dengan cemasnya. Aku segera masuk ke kamar dan kurebahkan tubuhku pada kasur tempat tidurku. "Sudah banyak yang datang, Ji?" tanya Gadut. "Hanya 2 rombongan di gedung A," jawabku. "Basri rupanya tadi melihat di gedung ini sudah pada datang," kata Gadut. "Nggak ada, Bas," celoteh Wisnu. "Gak ada gimana? Tadi waktu kamu jalan-jalan dengan Aji, aku keluar kamar sebentar. Kulihat ada perempuan cantik di depan kamar nomor 1, balas Basri. "Wih, asik dong kalau ada perempuannya," saut Gadut. Jalu tiba-tiba mengajak Gadut untuk lihat-lihat keluar sebentar. Tidak lama, mereka berdua keluar kamar. "Jangan lama-lama ya, karena jam 12, waktunya jadwal kita makan," kata Jalu. Basri diam-diam nampak gelisah. Dari tadi tiduran guling kanan, guling kiri, seperti ada masalah yang dia pikirkan. "Ada apa, Bas? Ngomonglah kalau kamu ada masalah," kata Wisnu. "Gak ada," jawab Basri sambil memejamkan mata. "Tapi kelihatan loh, Bas, kalau kamu cemas. Cerita aja," tukasku. Lalu Basri bangkit dari rebahannya, lalu duduk mendekat. "Iya, aku itu kepikiran mimpiku 5 hari yang lalu. Di dalam mimpi itu, aku pergi ke suatu tempat. Aku tidak tahu tempat itu di mana, karena aku merasa tidak pernah ke daerah itu. Aku naik kereta. Ketika kereta melewati suatu hutan belantara, kereta itu berhenti untuk menaikkan penumpang. Beberapa saat kemudian, kereta itu jalan lagi. Penumpang yang baru naik tersebut seorang perempuan setengah baya, dan uniknya, penumpang itu berpakaian seperti seorang ratu. Kebaya putih, jarik batik bercorak putih juga, dan kepalanya berhias untayan kembang melati. Anggun banget. Lalu dia duduk di sebelahku. Aku jadi merasa canggung, antara senang dan bingung. Dan sesaat kemudian, perempuan itu melingkarkan tangannya ke lenganku, mirip dengan sepasang suami istri yang baru saja usai melangsungkan pernikahan.
Kami berdua cukup lama dia membisu, tanpa sedikit pun satu kata terucap. Anehnya, aku menikmati akan hal itu. Dan ketika kereta akan memasuki satu stasiun, tanpa sengaja aku melihat kaki perempuan itu. Astagfirullah, kedua kaki perempuan itu buntung. Tubuhnya hanya sebatas sampai paha saja. Tubuhku gemetar dengan hebatnya. Sementara keringatku mengucur deras. Aku sudah merasa sangat takut dan tertekan. Namun ketika aku hendak lari, pegangan perempuan itu pada lenganku sangat kuat, sehingga justru aku merasa tubuhku terangkat, melayang bersama perempuan itu keluar dari kereta menuju satu rumah besar seperti istana. Aku sungguh terkejut ketika masuk istana itu ada kalian sebagai para pati kerajaan. Tapi dalam sedetik kemudian, kalian dan perempuan itu berubah wujud menjadi sangat menyeramkan. Berubah menjadi pocong berkafan hitam. Di situ mimpiku berhenti. Kemudian Basri menanyakan pada aku dan Wisnu, aku harus gimana ini? Aku menimpali. Menurutku, kamu harus selalu berhati-hati dan selalu waspada, Bas. Wisnu hanya manggut-manggut saja. Tidak terasa sekarang sudah jam 11:30. Tapi kenapa Jalu dan Gadut belum juga pulang ya? Kataku dalam hati. Gimana kalau sebentar lagi kita ke pos penjaga di depan untuk memberitahu bahwa kawan kita untuk segera menuju ke tempat makan di asramanya, kataku. Iya benar Ji, kata Wisnu. Namun sebelum kami bertiga menemui penjaga pos di pos depan, Jalu dan Gadut datang dengan muka yang berseri-seri. Habis dari mana kok kelihatan pada girang gitu? Tanyaku. Dari kamar 1 Ji, di gedung ini kok ada 3 perempuan cantik-cantik ngajak ngobrol, tugas Gadut. Memangnya mereka tersebut peserta diklat? Kan tahun ini laki-laki semua, tegasku. Walau perempuan, mestinya mereka juga peserta, Ji. Kalau bukan, kenapa mereka di sini? Saut Jalu. Bener juga sih, kataku dalam hati. Wisnu mendengar suara mobil dari kejauhan, lama-lama mendekat, lalu berhenti di depan gedung kayaknya. Aku langsung keluar kamar, lalu melihat dari balik jendela kaca itu. Mobil pickup membawa nasi kotak. Ada 3 orang membawa makanan tersebut menuju tempat makan di aula gedung ini. Ternyata hanya 5 kotak saja, lalu mereka beralih ke asrama lainnya. Aku masuk kamar dan bilang pada teman-teman bahwa makan siang sudah tersedia, namun cuma 5 kotak. Kenapa yang rombongan Putri tidak dapat ya? Aku bilang pada teman-temanku. Terdengar dari jauh suara bel yang berbunyi dari kejauhan, pertanda jam makan siang dimulai. Kami pun keluar kamar dan menuju meja makan yang ada nasi kotaknya. Aku segera melahapnya sambil bercakap-cakap tentunya. Jalu menjelaskan, rombongan perempuan di kamar nomor 1 tersebut dari Sukabumi 2 orang dan dari Bandung hanya 1 orang. Cerita Jalu sambil sesekali minum teh manis yang dia tuang dari teko yang disediakan. Mereka sampai di sini kira-kira tengah malam. Rencananya akan datang menyusul 3 orang perempuan lagi sekitar jam 11 malam nanti. Namun sedari tadi mendengar cerita Jalu, aku jadi takut. Pertama, jelas-jelas tahun ini tidak ada peserta diklat yang perempuan. Kedua, mereka bukan dari satu daerah yang sama. Itu sungguh aneh dan menakutkan. Semoga tidak terjadi apa-apa pada kita berlima. Amin, kataku dalam hati. Setelah makan siang usai, kami menuju ke kamar untuk istirahat. Petangnya setelah maghrib, ada suara mobil mendekat. Itu pasti yang mengirim makan untuk nanti jam 7, kataku pada teman-teman. Aku bergegas keluar kamar untuk menemui orang yang membawa makanan tersebut. Pak, sudah banyak yang datang? Tanyaku.
Sudah mas, jawabnya pendek. Lalu yang rombongan perempuan itu, kenapa siang tadi tidak dapat nasi kotak, Pak? Dapat kok mas, jawab orang itu, dan mereka pun berangkat lagi. Aku coba menuju ke depan kamar nomor 1 itu, namun aku tidak menemukan nasi kotak di meja makannya. Apa mereka makannya di kamar ya? Perlahan, kutempelkan telingaku pada pintu kamar tersebut. Ternyata benar, tidak ada sedikit pun suara ada di situ. Aku bergidik dan langsung berjalan cepat menuju ke kamarku. Halo teman-teman, dengar ya. Aku baru saja dari depan kamar nomor 1 dan kupastikan tidak ada makanan di mejanya dan tidak ada suara sedikit pun di kamarnya, kataku. Teman-temanku hanya melongo saja tanpa berkata apa-apa. Namun ekspresi wajah Jalu dan Gadut menunjukkan kalau tidak percaya dengan omonganku. Bunyi lonceng berbunyi, tanda mulai makan sudah terdengar. Kami berlima langsung keluar kamar untuk menikmati makan di malam itu. Tuh, kamu lihat Ji, kata Jalu sambil tertawa mengejek. Aku toleh di ujung sana, ternyata benar. Ada 3 perempuan sedang makan juga. Kenapa pakai seragam seperti itu? Kataku dalam hati. Namun aku tidak katakan pada Jalu bahwa ada keanehan pada baju mereka yang serba hitam itu. Sehabis makan, kita ke sana ya teman, ajak Jalu pada kami berempat. Namun apa yang terjadi? Sebelum kami selesai makan, 3 perempuan itu sudah tidak ada di kursinya. Dan yang tahu pertama kali kalau 3 perempuan itu sudah tidak ada, justru si Jalu. Setelah makan, kami pun keluar gedung untuk bersantai sambil merokok. Suasana di area asrama ini sangat sepi. Hanya bunyi hewan malam dan sang bulan yang setia memberi cahaya di malam hari. Ini semua sebenarnya pada kemana sih? Kata Basri. Bener, padahal besok pagi diklat sudah dimulai, kataku. Beberapa saat kemudian, kami berlima berjalan-jalan ke pos depan, pos penjagaan itu. Sambil mengitari gedung utama, kami jalan dengan santainya sambil menikmati udara malam yang segar ini. Sesampai di pos penjagaan, aku melihat seorang lelaki berumur sekitar 40-an duduk di dalam pos itu. Sendirian aja, Pak? Tanya Jalu kepada penjaga itu. Enggak, Mas. Di sini ada 4 orang penjaga, yang 3 lagi masih sholat di gedung itu, Mas. Kata bapak penjaga sambil menunjuk ke gedung utama tersebut. Bapak penjaga itu bernama Pak Kus. Dia menerangkan bahwa tadi sore sudah pada datang di sini. Mereka dari berbagai daerah. Dari catatan yang ada, yang sudah di sini sebanyak 54 orang. Sebagian lagi mungkin datangnya besok pagi. Waktu kutanya tentang peserta yang perempuan, Pak Kus hanya menjawab iya juga. Tak lama, 3 penjaga lain merapat di pos itu. Mereka sepertinya tampak kurang bersahabat. Di samping terkesan pendiam, mereka juga terlihat sedikit pucat, seperti orang yang lagi sakit. Akhirnya kami pun kembali menuju ke gedung D di mana kami bermalam. Di sepanjang perjalanan, kami berlima merasa seperti area di sini ini kosong, terasa nggak ada orang. Namun yang namanya perasaan itu tidak selalu benar kan? Semua itu menjadi mutlak jika sudah dibuktikan. Sesampai di depan gedung A, kami berhenti untuk berjalan. Aku dan Jalu mau masuk, sementara lainnya aku suruh tunggu di depan gedung. Kulihat jam tanganku, tertera jam 7:30. Aku dan Jalu masuk dan menuju kamar nomor 1. Ku ketuk pintu agak pelan, tidak lama keluar seseorang. Kebetulan yang tadi pagi sudah berkenalan. Ada apa mas? Tanya lelaki itu. Iya, aku nanya, di gedung ini sudah datang semua mas, ujarku.
Belum, Mas. Kami di sini 10 orang dari 2 daerah yang berbeda, Mas, katanya. Kalau gedung B dan C banyak yang datang, Mas, tanyaku lagi. Maaf, Mas, aku kurang tahu. Namun sepertinya sih masih kosong, Mas, jawab dia lagi. Baik, Mas, aku balik ke gedungku mau istirahat. Sampai besok, Mas, ucapku. Sambil garuk-garuk kepala, aku berjalan keluar gedung. Jalu langsung menjelaskan kepada Wisnu, Basri, dan Gadut bahwa di gedung itu hanya ada 10 orang, sedangkan yang gedung B dan gedung C tidak tahu. Kami berlima meneruskan berjalan menuju gedung B. Beberapa menit, sampailah di depan gedung B. Gantian yang masuk celetuk Jalu. Akhirnya Basri dan Wisnu yang berjalan masuk ke gedung tersebut. Tiba-tiba kami yang ada di luar gedung B mendengar suara samar-samar orang bernyanyi, dan sumber suara itu kemungkinan besar dari gedung utama. Suara seorang perempuan, bisik Gadut. Itu bernyanyi atau merintih, Dut? Tanya Jalu. Iya, kayak bersenandung sedih, sautku. Diam-diam bulu kudukku sudah berdiri. Tak lama kemudian, suara itu lenyap hampir bersamaan dengan keluarnya Wisnu dan Basri dari gedung C. Tanpa diminta, Wisnu mengatakan kalau di dalam hanya ada 5 peserta. Mereka dari Banjarmasin. Tapi tadi saat Basri membuka kamar nomor 6, terlihat ada sosok perempuan berambut panjang menghadap ke tembok. Basri langsung lari mendekati Wisnu yang sedang mengobrol dengan peserta dari Kalimantan itu. Memangnya kamu mengecek semua kamar, Bas? Tanyaku pada Basri. Awalnya memang begitu, namun karena ada sosok hitam di dalam kamar nomor 6, jadinya aku takut kalau mau lanjutkan ke kamar nomor 7 dan lainnya, jawab Basri yang masih ketakutan. Akhirnya kami meneruskan langkah menuju gedung C. Begitu di depan gedung C, Gadut berujar, sekarang giliran aku, dengan siapa nih yang masuk? Terpaksa aku yang menemani Gadut masuk ke dalam gedung karena mereka bertiga sudah takut duluan. Kamar demi kamar aku lewati setelah aku ketuk dulu pintunya. Sampai di kamar nomor 10, tidak ada yang merespon ketukanku kecuali kamar nomor 3. Aku dan Gadut balik lagi menuju kamar nomor 3, lalu aku ketuk lagi sambil bilang permisi. Ada sautan iya dari dalam, namun orangnya tidak kunjung keluar. Terpaksa aku buka kamar itu perlahan. Dan apa yang aku lihat sungguh di luar perkiraanku. Tiap tempat tidur di kamar itu terisi satu pocong berkafan hitam. Aku tutup pintu itu dengan keras sambil berlari keluar gedung. Gadut yang tidak tahu apa-apa ikut berlari mengikutiku. Aku berhenti di depan mereka bertiga yang masih menunggu di luar. Aku masih tersengal-sengal. Ada apa? Ada apa? Kata Jalu dan Wisnu. Aku masih tidak bisa menjawab. Aku masih tersengal-sengal. Ada apa tadi, Dut? Tanya Jalu pada Gadut. Aku nggak tahu. Aku tadi terkejut karena Aji membanting pintu lalu berlari. Jadinya aku ikutan lari, jelas Gadut. Namun sebelum aku ceritakan kejadian tadi, mataku melihat ada yang bergerak-gerak di lantai 2 gedung utama. Aku kembali ketakutan saat melihat ada pocong yang berkain kafan hitam yang ada di balik jendela lantai atas itu. Segera aku menuju ke atas sambil berkata, "Pocong!" Kami berlima jadi panik. Bisanya hanya berdiri kaku tanpa tahu harus lari kemana. Basri menyeletuk, "Pocong itu sudah tidak ada. Apa kita pulang saja sekarang?" Tanya Gadut. "Kalau terpaksa, mending kita gabung dengan peserta lain di gedung A," kataku. "Iya, itu usul yang baik," kata Wisnu. Setelah nafas sudah kembali teratur, kami pun berjalan menuju ke kamar kami sendiri. Setelah sampai di gedung D, langkah kami terhenti setelah tahu kalau pintu kamar nomor 1 dalam keadaan terbuka.
Aku coba dekati kamar itu, dan sesampai di pintu kamar, aku lihat lampu kamar tidak menyala. Aku ragu-ragu mau nyalain lampu, karena harus masuk dulu beberapa langkah hingga bisa menyalakannya. Jujur aku takut, kataku pada teman-teman. Mending kita ke kamar sendiri aja, kata Jalu sambil bergegas menuju kamar kami sendiri. Sesampai di dalam, kulihat jam tanganku masih jam 9:30 kurang sedikit. Lalu aku menuju ke kamar mandi. Setelah selesai, aku langsung rebahan diikuti oleh yang lain. Tak begitu lama, kira-kira jam 10-an, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk. Kami berlima tetap meringkuk, tapi ketukan itu terus berbunyi. Karena tempat tidur yang paling dekat dengan pintu, terpaksa aku bangkit untuk membuka pintu itu. Jantungku mulai berdetak lebih cepat, sementara teman yang lain hanya melihat saja dari tempat tidur masing-masing. "Siapa ya di luar?" tanyaku. Namun tidak ada jawaban, hanya ketukan pada pintu yang terus berbunyi. Pelan-pelan aku buka pintu itu. Di depan pintu sudah berdiri sosok tinggi besar. Iya benar, sosok Pak Yatna rupanya. Aku yang dari tadi sudah gemetaran, mencoba mengendalikan diri lalu melontarkan pertanyaan kepada Pak Yatna. "Ada apa, Pak?" "Ini Mas, saya tadi menemukan tas di depan. Apa ini miliknya?" "Sepertinya bukan, Pak," sambil aku menunjukkan kepada teman-teman. Mataku sempat memperhatikan mukanya, pucat pasi seperti mayat. "Dan kenapa juga malam begini dia di sini?" kataku dalam hati. "Bukan milik kami, Pak," kataku sekali lagi. Tanpa sepatah kata, Pak Yatna pergi. Buru-buru aku tutup pintu kamar, sekalian aku kunci. Aku punya usul kepada teman-teman. Jika ada gangguan lagi, kita pindah ke gedung A, kataku. Hampir semua serentak menjawab iya. Entah sudah jam berapa, terdengar Wisnu berbisik pada Jalu. "Coba dengar baik-baik. Ada suara langkah kaki di depan kamar. Bolak-balik, namun tidak mengetuk kamar kita," kata Wisnu. Aku yang tadinya sudah setengah tidur, jadi terjaga. Ternyata benar, ada suara orang jalan perlahan dan terkesan mondar-mandir seperti orang gelisah. Sekarang sudah jam 12 lebih. Jalu sepertinya penasaran. Jadi dia berdiri lalu menuju arah pintu. Aku yang melihat gelagat ini berbisik pada yang lain agar menyiapkan tas masing-masing jika diperlukan harus lari. Jalu buka pintu kamar dengan lebar. Kulihat tidak ada reaksi dari Jalu. Aku pun bangkit dari tempat tidur menuju Jalu berdiri. Setelah aku di luar kamar, tidak ada apa-apa, termasuk suara langkah kaki tadi ikut menghilang. Namun, kami berdua kembali dikejutkan suara pintu yang ditutup. Yang jelas, suara itu datang di antara kamar-kamar di gedung ini. Kami pun berlima bersepakat untuk mengecek kamar-kamar itu bersama-sama sambil membawa tas masing-masing. Kita tidak perlu membuka kamar satu demi satu. Kita buka saja yang sekiranya benar-benar itu satu keharusan, kataku. Kami pun berjalan perlahan menuju kamar nomor 1. Gadut ketuk pintu kamar itu. Tidak lama, keluarlah seorang perempuan dengan muka yang sedih dan pucat. Perempuan itu bergaun hitam. Tubuhku gemetaran melihat perempuan itu. Sebentar kemudian, muncullah dari dalam beberapa pocong berkafan hitam menuju ke arah kami. Kami pun langsung berhamburan keluar gedung, lalu mengunci pintu gedung itu dari luar. Kami berlima yang sudah tidak tenang dan ketakutan ini langsung menuju ke gedung A. Setelah melewati gedung C, lagi-lagi kami dibuat berkeringat dingin. Ada sosok pocong berdiri di balik jendela. Bau busuknya sampai tercium dari luar. Dua sosok pocong yang berkain kafan hitam pelan-pelan menuju ke arah kami. Serta-merta kami pun mempercepat langkah kami agar segera sampai.
Tiba-tiba, semua lampu di gedung B menyala semua. Sebentar kemudian mati, lalu hidup lagi. Namun kami berlima sudah tidak menghiraukan hal itu. Begitu sampai di gedung A, kami langsung ketuk kamar teman sesama diklat itu. Cukup lama pintu itu kuketuk, dan akhirnya pintu itu perlahan mulai terbuka. Aku langsung berkata, "Kami berlima gabung di sini, boleh kan?" tanyaku. Tapi tanpa kuduga sebelumnya, yang keluar dari kamar itu bukannya peserta diklat, namun sosok pocong hitam yang membukakan pintu itu. Kami berlima spontan berteriak kaget. Aku langsung cepat-cepat berlari ke arah luar, namun pintu utama gedung A ini terkunci. Kami yang panik ini berteriak sekencang-kencangnya sambil menggedor-gedor pintu dan jendela gedung. Dan alhamdulillah, ada jendela yang bisa dibuka. Kami pun keluar lewat jendela itu sambil terus berlari mengitari gedung utama dan berteriak minta tolong. Ketika melewati depan gedung utama, lari kami pun terhenti. Kami berlima tertegun melihat di dalam gedung itu. Diklat sedang berlangsung diikuti ratusan peserta. Aku ajak teman-teman untuk tetap ke arah pintu gerbang saja. Terlihat ada 4 penjaga pos di depan. Begitu kami sudah dekat, ternyata 4 penjaga itu berubah menjadi pocong dengan muka yang sudah membusuk tidak berbentuk. Jalu mencolek pundakku untuk melihat ke arah gedung utama itu. Semua peserta diklat telah berubah menjadi pocong semua. Sedetik kemudian, kami berlima berlari sekencang-kencangnya ke arah jalan raya yang berjarak 500 meteran. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, kami terus berlari. Sebelum sampai di jalan raya antar kota, kami kembali bertemu dengan seseorang yang lagi berjalan. Pikiran kami sudah gampang curiga. Kayaknya itu pasti hantu. Begitu dekat dengan itu, terlihat seorang bapak memakai sarung dan peci. Bapak itu bertanya, "Ada apa kalian pada lari ini?" Jalu menjawab, "Kami peserta diklat di gedung itu, namun ternyata yang ada semuanya hantu, Pak." Bapak itu tersenyum. "Oh, kalian itu salah gedung. Gedung itu sudah lama sekali tidak digunakan. Sudah pindah ke sana, berjarak 1 kilometer. Perusahaan ini kan?" kata bapak itu. "Iya benar, perusahaan itu, Pak. Terima kasih atas petunjuknya." Kami pun berpisah dengan bapak itu. Kulihat jam tanganku, ternyata sudah subuh. Akhirnya, setelah sampai di tempat yang bapak tadi bilang, sudah ada spanduk terpampang yang bertuliskan, "Selamat datang peserta diklat se-Indonesia." Alhamdulillah. Sampai sini ceritanya. Assalamualaikum.